Shalom saudara, gimana kabar hari ini? Masih ada sukacita? Puji Tuhan. 1 minggu telah berlalu, kita telah banyak melakukan aktivitas, dan saat ini kita mau datang pada Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau satukan hati, kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu yang telah kami lalui ini. Terima kasih Tuhan, kami dapat melalui semuanya itu hanya karena kekuatan-Mu Tuhan. Kau yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Kami mau mengucap syukur atas-Mu. Saat ini kami mau datang kepada-Mu. Kami bawa seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan hanya ke dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang mencuci kami, menguduskan kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kau tahu isi hati kami Bapa. Kami rindu akan Engkau. Kami rindu dekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya.
kami nama Tuhan. Benar Tuhan, kami mau mengikuti kebaikan-Mu Tuhan. Terlalu banyak kebaikan dalam hidup kami Tuhan, hingga kami tak dapat menghitungnya Bapa. Kami tahu Kau besar Tuhan, maka kami mengagungkan Engkau. Kami memuji dan besarkan nama-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami datang kepadamu hanya untuk memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Meskipun kami terbatas oleh jarak Tuhan, meskipun ibadah kami hanya secara online, tapi kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Haleluya. Kami serahkan ibadah acara ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Jemaat yang percaya bersama kita katakan, amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk. Kita mau bawa pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dialah Tuhan kita, Dia Juru Selamat kita, dan Dia adalah Raja yang perkasa. Kita mau angkat pujian, Dia Raja. Yang perkasa
Dialah Raja yang perkasa yang selalu melindungi kita. Ketika kita menjalani kehidupan ini, kita tidak boleh takut karena ada tangan Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Kita mengatakan samping kanan kiri saudara, Yesus benteng hidup kita.
surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan perkataan-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu yang akan bawa firman. Kami percaya Tuhan, setiap kata yang keluar dari mulut lidah bibirnya itu semua berasal daripada-Mu. Kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah kami Tuhan, melawat setiap hati kami. Kiranya setiap firman yang ditaburkan dalam hati kami dapat bertumbuh berbuah lebat Tuhan. Bahkan tidak hanya kami sendiri yang merasakan buahnya Tuhan, tapi orang-orang di sekitar kami juga merasakan buah itu Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada, menjadi terang dan garam-Mu Tuhan. Kami juga ingin Tuhan agar setiap firman tidak hanya lewat melalui telinga kami, tapi dapat kami simpan di dalam hati dan pikiran kami, dapat kami renungkan setiap saat, bahkan dapat kami lakukan setiap hari. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Jemaat yang percaya bersama kita katakan, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang membawa firman. Shalom, salam damai sejahtera, salam kasih dalam persaudaraan, salam Philadelphia. Puji syukur kepada Yesus Kristus, Allah kita yang sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita, yang memberikan kita kembali kesempatan untuk bersama-sama beribadah pada siang hari ini. Dan saya percaya sebagaimana saya sudah diberkati lewat pujian penyembahan, saya juga percaya saudara juga diberkati lewat pujian penyembahan yang tadi kita naikkan bersama-sama. Dan siang hari ini kembali menyambung seri khotbah mengenai doa Bapa kami. Di minggu ini kita akan masuk dalam bagian yang kelima, yang hari ini firman Tuhannya saya akan beri judul yaitu makanan kami yang secukupnya. Dan firman Tuhannya akan kita ambil dalam Matius 6 ayat yang ke-11. Matius 6 ayat yang ke-11 mengatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Menurut terjemahan aslinya, kata makanan yang terdapat dalam Matius 6 ayat yang ke-11 ini itu merujuk pada sebuah kata yaitu roti. Hal ini dapat dimengerti, hal ini dapat dipahami karena orang-orang pada awal abad pertama, di mana ketika itu Yesus ada dalam dunia ini, kebutuhan pokoknya, makanan pokoknya adalah roti. Sehingga roti melambangkan suatu kebutuhan jasmani yang harus ada, yang mutlak dibutuhkan dalam kehidupan ini. Jadi Yesus mengajarkan sebuah doa permohonan kepada para murid-muridnya untuk berdoa memohon kepada Bapa untuk mencukupkan setiap kebutuhan jasmani kita. Roti melambangkan kebutuhan bagi jasmani kita untuk tetap dapat hidup. Dalam arti rohani, roti juga dibutuhkan bagi kerohanian kita, yaitu roti yang hidup. Siapa itu roti yang hidup? Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-48 mengatakan bahwa akulah roti yang hidup. Roti yang hidup itu adalah pribadi daripada Yesus. Lalu apakah kita harus memakan Yesus? Tentu bukan dalam arti harafiah seperti itu. Karena dalam Matius 4 ayat yang keempat mengatakan bahwa manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya bagi kebutuhan rohani kita, itu membutuhkan suatu hal yang mutlak, hal yang pokok, yang membuat kerohanian kita dapat terus hidup, yaitu makanan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus setiap hari kita terima, yang harus setiap hari kita renungkan.
dan menjadi rema dalam kehidupan kita, sehingga kerohanian kita dapat terus hidup. Itulah yang Yesus maksudkan daripada doa Bapa kami bagian yang kelima ini, yang mengatakan berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berbicara hanya perkara-perkara jasmani saja, tetapi terlebih dalam daripada itu, bagi kerohanian kita, kita membutuhkan makanan pokok kita, yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mementingkan perkara-perkara rohani di atas perkara-perkara jasmani, kita mementingkan perkara-perkara yang di atas dibandingkan dengan perkara-perkara duniawi, maka firman Tuhan membuktikan bahwa kebutuhan jasmani kita juga akan dipenuhi oleh Tuhan. Kepentingan kita, kebutuhan pokok kita, makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari kita, tabungan kita, uang kita, itu juga Tuhan akan perhatikan dan Tuhan cukupkan. Firman Tuhan bukan hanya sekedar angin surga yang mengajarkan hal-hal kosong, tapi dia membuktikan apa yang Tuhan firmankan. Ada begitu banyak peristiwa dalam firman Tuhan yang menggambarkan bagaimana ketika mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati kehidupannya. Ada beberapa peristiwa penting yang dicatat dalam firman Tuhan. Kita mengingat peristiwa mujizat yang dahsyat luar biasa, yaitu 5 roti dan 2 ekor ikan. Ketika Yesus melihat begitu banyak orang yang mengikuti dirinya, kemana-mana mengikuti dirinya, mereka mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Yesus, maka timbul belas kasihan dalam diri Yesus. Yesus juga mengerti, sangat mengerti bahwa mereka juga membutuhkan kebutuhan jasmani. Ketika mereka sudah menerima firman Tuhan, kebutuhan bagi rohani mereka, maka Tuhan untuk memenuhkan kebutuhan jasmani membuat sebuah mujizat yang dahsyat dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, bisa memberi makan belasan ribu bahkan puluhan ribu orang. Artinya ketika kita mengutamakan Tuhan, mengutamakan perkara-perkara rohani, maka untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, Tuhan pasti mengadakan, bahkan siap memberikan sebuah mujizat bagi kebutuhan jasmani kita. Dari apa yang tidak ada, Tuhan bisa berikan, Tuhan bisa cukupkan, membuat kita kenyang, membuat kita kebutuhan kita cukup dalam dunia ini. Amin. Juga ada sebuah peristiwa, yaitu bagaimana berkat Tuhan dinyatakan. Dari sorga diturunkan roti yang memberkati sebuah bangsa yang besar, yaitu peristiwa mana, di mana bangsa Israel mendapatkan berkat yang dahsyat ketika mereka mau keluar dari Mesir. Ketika mereka dengar firman Tuhan, mereka belajar untuk taat kepada Tuhan, meninggalkan Mesir, maka Tuhan tidak menyia-nyiakan hidup mereka. Tuhan juga sangat memperhatikan kebutuhan jasmani mereka. Ketika mereka kepanasan, Tuhan sediakan tiang awan. Ketika mereka kedinginan di padang gurun yang demikian gersang, Tuhan sediakan tiang api. Dan ketika mereka lapar, Tuhan menyediakan mana yang hidup. Roti itu diturunkan dari sorga. Sebuah hal yang dahsyat, yang luar biasa. Karena bisa dibayangkan bagaimana kebutuhan hidup 1 juta orang lebih di padang gurun yang sedemikian tandus dan kering. Ketika saya ke Israel, saya tiba di Mesir pertama kali. Lalu dari Mesir, napaktilas perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Di sepanjang jalan yang saya lalui dari Mesir menuju Israel, di mana itulah perjalanan 40 tahun bangsa Israel, saya melihat hanya pemandangan, yaitu padang gurun yang tandus, yang kering. Bagaimana bisa hidup 1 juta orang lebih dalam keadaan seperti itu? Dalam cuaca yang ekstrim,
Dan apa yang menjadi makanan mereka? Tapi ketika mereka mau meninggalkan Mesir, artinya mau meninggalkan hal-hal duniawi, ketika mereka mau taat kepada firman Tuhan, percaya, maka Tuhan menyediakan berkat yang selalu cukup setiap hari. Selama 40 tahun mereka berada di padang gurun. Hal yang dahsyat. Ini juga yang menjadi janji bagi kita. Ketika kita mau mengutamakan Tuhan, ketika kita mau mementingkan perkara-perkara rohani dalam kehidupan kita, maka Matius 6 ayat 33 akan tergenapi dalam kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, sekali lagi saya katakan, maka semuanya itu kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Apa yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan ini, kebutuhan jasmani kita, Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan limpahkan. Tuhan akan cukupkan bagi saudara dan saya. Amin. Jadi ketika kita mengutamakan Tuhan, ada satu kepastian. Ketika kita mengutamakan perkara-perkara rohani, maka ada satu kepastian yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya, bahwa kebutuhan jasmani kita pun Tuhan akan cukupkan. Akan ada berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Nah, di sini saya mencatat bahwa ada dua hal penting, di mana ketika itu terjadi, ketika ada berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita, ketika ada mana dari sorga turun dalam kehidupan kita, ada dua hal yang penting yang harus kita waspadai, yang harus kita cermati. Karena kalau tidak, berkat Tuhan yang dinyatakan itu akan menjadi sebuah berkat yang mubazir, akan menjadi sebuah berkat yang tidak dapat kita nikmati, akan menjadi sebuah hal yang sia-sia. Karena itu siang hari ini kita mau belajar. Ada dua hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita sudah mendahulukan perkara rohani. Maka kita juga akan mendapatkan berkat Tuhan. Dan ada berkat Tuhan itu yang harus kita benar-benar nikmati. Sehingga kita harus menghindari hal-hal yang bisa merusak berkat Tuhan itu. Yaitu yang pertama, mari kita buka firman Tuhan kita dalam Keluaran 16 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Walaupun Tuhan mencurahkan berkat bagi bangsa Israel, mana yang diturunkan setiap hari oleh Tuhan, tapi bukan dalam artian bangsa Israel boleh mengambil seenaknya. Walaupun itu anugerah, itu free dari Tuhan, tapi ada aturan yang Tuhan tetapkan, bahwa seorang mendapatkan jatah 1 gomer. Jadi ketika kepala keluarga pada pagi hari memungut mana itu, maka jika di keluarganya ada 4 orang, maka dia harus mengambil 4 gomer. Dan Tuhan cukupkan kebutuhan pada hari itu. Di sini Tuhan mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi berkat Tuhan yang disediakan dalam kehidupan kita, kita belajar untuk menguasai diri. Kita belajar untuk tidak menjadi orang yang tamak, orang yang serakah. Tapi kita harus belajar punya iman yang besar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa berkat-Nya akan selalu ada dalam setiap kebutuhan kita, selalu baru setiap hari. Itu yang Tuhan sediakan. Memang godaan untuk mengambil lebih bagi bangsa Israel itu sangat besar. Karena sungguh tidak mudah hidup di padang gurun. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Dalam cuaca yang ekstrim, dalam keadaan yang ketidakadapastian di padang gurun itu. Mereka berpikir, apakah besok akan masih ada makanan? Apakah besok mana itu akan tercurah kembali? Sehingga mereka berusaha untuk mengambil lebih, menyimpannya, untuk memastikan kebutuhan akan hari esok. Tapi di sini Tuhan mengajarkan bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita harus bisa menguasai diri kita. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup mencukupkan setiap kebutuhan kita.
hari demi hari. Karena orang yang tamak, orang yang serakah, itu adalah orang yang tidak bisa percaya kepada Tuhan sepenuh hatinya. Mereka selalu diliputi rasa khawatir, rasa takut akan kebutuhan-kebutuhan mereka di hari yang ke depan. Sehingga akan mendorong mereka untuk menjadi orang yang tidak pernah merasa cukup, tidak pernah bisa mengucap syukur akan berkat Tuhan. Padahal yang Tuhan mau ketika Dia mencurahkan berkat-Nya bagi kita, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan kita bisa terus percaya kepada Tuhan bahwa esok hari Tuhan akan kembali memberkati kehidupan kita. Amin. Bukan berarti kita tidak boleh menabung, kita tidak boleh mempersiapkan segala sesuatu untuk masa ke depan kita. Bukan itu yang Tuhan inginkan, bukan itu yang Tuhan maksudkan. Karena jelas dalam peristiwa bangsa Israel pun Tuhan jauh memikirkan ke depan bagi kebutuhan umatnya. Dan itu dibuktikan ketika bangsa Israel mengumpulkan mana itu setiap hari pada hari yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6, maka di hari yang ke-6 mereka mendapatkan berkat yang double porsi. Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk mengambil 2 bagian, yang biasanya 1 gomer menjadi 2 gomer. Karena apa? Karena besok tidak ada mana yang akan diturunkan. Besok adalah hari Sabat, di mana mereka harus beristirahat, di mana mereka harus bersama-sama dengan keluarga mereka beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan menyediakan kebutuhan mereka. Jadi jangan takut, jangan khawatir, walaupun keadaan kita mungkin mirip dengan padang gurun. Tidak ada kepastian, yang ada hanya kekhawatiran, ketakutan. Hidup dalam dunia yang sangat ekstrim pada hari-hari ini, di mana kita masih terikat dengan sebuah pandemi. Pandemi masih terus terjadi dalam kehidupan ini. Masa depan yang sukar untuk ditebak. Tapi di sini kita dilatih untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa berkat-Nya akan selalu ada bagi kehidupan kita. Amin. Jangan coba-coba mengambil lebih. Jangan coba-coba berusaha keluar dari apa yang sudah Tuhan tetapkan. Karena ketika kita melakukan itu, maka tidak ada hal yang bisa kita nikmati pada akhirnya. Berkat Tuhan menjadi sia-sia, sebagaimana bangsa Israel alami ketika mereka melanggar firman Tuhan, mereka mengambil lebih dari apa yang sudah Tuhan tetapkan. Hanya 1 gomer seorang boleh mengambil. Ketika mereka mengambil lebih, maka mana itu keesokan harinya akan berbau busuk, akan berulat dan tidak bisa dimakan oleh mereka. Menjadi berkat yang sia-sia. Karena itu mari kita cukupkan diri dalam segala hal. Kita percayakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu pasti cukup. Dan pasti memberkati, menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Lalu hal yang kedua, saya mencatat dalam Keluaran 16 ayat 21. Keluaran 16 ayat 21 mengatakan, setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Walaupun mana itu free, mana itu gratis, Tuhan curahkan bagi bangsa Israel. Tapi bukan dalam artian bangsa Israel hanya tinggal membuka mulutnya, lalu mana itu masuk dalam mulutnya dan menjadikan mereka kenyang. Tapi yang harus mereka kerjakan adalah mereka harus bangun pagi sebelum matahari terbit. Karena ketika matahari terbit ada panas, maka mana itu akan mencair dan tidak bisa mereka makan pada akhirnya. Jadi di sini dibutuhkan bukan hanya sekedar duduk diam saja menikmati berkat Tuhan, tapi tetap harus ada usaha dalam diri kita. Kita harus tetap menjadi orang yang rajin, bekerja, dan juga berdoa. Ora et en labora. Tuhan tidak mau mendidik umatnya menjadi umat yang malas. Walaupun berkat Tuhan memang Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan setiap hari. Tapi kita harus berusaha, kita harus bekerja. Seperti burung di udara Tuhan pelihara. Tapi burung itu harus terbang dari sarangnya. Bukan menunggu di sarangnya Tuhan melemparkan berkat-Nya, melemparkan makanannya ke dalam sarang mereka. Tapi mereka harus terbang, mencari makanan. Dan Tuhan pasti sediakan. Tuhan pasti cukupkan. Demikian juga kehidupan kita. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan dalam seri khotbah
Bapa kami, doa Bapa kami bagian yang kelima ini, yang mengatakan bahwa berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus mengajarkan kita berdoa memohon kepada Bapa kita untuk mencukupkan setiap kebutuhan kita. Tapi ingat, kebutuhan kita bukan hanya sekedar kebutuhan jasmani, bukan hanya sekedar makanan, minuman, dan hal-hal pokok lainnya yang kita butuhkan dalam dunia ini. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk mengutamakan makanan rohani kita, yaitu firman Tuhan, yaitu kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, keterlibatan Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima firman Tuhan, mencernanya, merenungkannya, terlebih melakukannya, maka ada kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Dan kehadiran Yesus itulah yang akan memastikan bahwa apa yang kita kerjakan, Tuhan pasti memberkati, bahwa di hari itu akan selalu ada berkat yang Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan bagi kebutuhan kita. Jadi, mari kita semakin hari pada hari-hari yang terakhir ini, pada hari-hari di akhir zaman ini, untuk hidup lebih lagi sungguh mengutamakan kerajaan Allah, mengutamakan kepentingan Tuhan, mengutamakan hal-hal yang bersifat rohani. Maka percayalah, kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, Tuhan juga pasti cukupkan. Sebagaimana mana yang tercurah bagi bangsa Israel. Ada kepastian setiap pagi. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, sebentar kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Dan sebelum kita masuk dalam doa, kita mau menaikkan satu pujian, dan saya undang saudara untuk menaikkannya dengan penuh iman kita sebagai ucapan syukur kita bahwa Dialah Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan kita. Amin. Haleluya Yesus. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu
berkati melalui ibadah siang hari ini Tuhan. Melalui pujian, penyembahan yang sudah menyegarkan jiwa kami. Kami juga sudah dibekali dengan firman-Mu yang hidup, yang kudus, yang berkuasa, yang mengajarkan kami untuk kami berdoa memohon kepada Engkau sebagai Bapa kami, untuk menghadirkan selalu Yesus dalam kehidupan kami, untuk melibatkan Yesus selalu dalam kehidupan kami, sehingga ada kepastian bahwa setiap kebutuhan kami Engkau yang tahu dan Engkau yang akan mencukupkan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang indah siang hari ini, yang boleh memberkati kehidupan kami. Berdoa terus bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu di SPD Philadelphia Immanuel Cimahi, juga setiap orang yang setia mengikuti ibadah online ini. Biarlah berkat-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Apapun yang dikerjakan dalam seminggu ke depan, dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dimanapun kami berada, biarlah tangan-Mu yang akan menjaga, melindungi kami, menuntun setiap perjalanan hidup kami ini menuju pada keberhasilan. Dan selalu dalam perlindungan tangan-Mu yang ajaib, kuasa darah-Mu akan membungkus selimuti kami dimanapun kami berada, menjauhkan, meluputkan kami dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dari segala virus, bakteri, kuman apapun juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesehatan yang sempurna, ada kekuatan yang daripada Tuhan yang akan menyertai seluruh jemaat-jemaat. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati juga untuk seluruh para pelayan Tuhan yang terlibat dalam ibadah ini, Tuhan memberkatinya. Segera jadilah hadirat Tuhan, kami percaya tidak pernah sia-sia, tapi menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk penggembalaan di tempat kami di gereja ini. Biarlah Kau terus memberkati Bapak Ibu Gembala kami dalam masa tua mereka. Berikanlah mereka umur yang panjang, yang lanjut, disertai dengan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu, sehingga terus dapat membimbing kami, menggembalakan kami, dan mendapatkan kewahyuan yang terus menerus daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para penantua, diaken, diakones, untuk para guru sekolah minggu dan semua orang yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Biarlah kami semua terus diperbesar kapasitas-Mu, sehingga dapat menjadi berkat bagi jemaat-jemaat. Dan kami juga terus Tuhan dibekali dengan suatu kebenaran daripada-Mu, sehingga hidup kami boleh memberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi situasi-situasi yang masih terjadi pada saat ini, yaitu menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah-Mu, ada perlindungan daripada-Mu, dan berkat-Mu akan tercurah bagi bangsa Indonesia. Damai sejahtera-Mu akan turun, perlindungan daripada Tuhan akan turun, sehingga pandemi ini akan segera berakhir dan kami dapat kembali memiliki kehidupan yang normal bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati vaksinasi yang sedang berjalan, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan kami akan berpisah satu sama lain. Kami mau mengangkat tangan kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan amin untuk setiap berkat yang kau terima. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah perjalananmu, diberkatilah kesehatanmu. Karena itu hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan yang Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Mari setiap orang yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.